Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wan Siti Fatimah Zarasari akan menjelaskan tentang materi menentukan metode sudut kiri atas atau north west corner. Nah, di sini eh, saya akan menjelaskan contoh soal dari penelitian. Nah, setelah mendapatkan gambaran dari masalah yang sudah dijelaskan pada bagian paling atas, kita akan membuat tabel, yaitu tabel 2.2 kapasitas produksi pabrik. Nah, di situ bisa dilihat pabriknya. Ada pabrik 1, 2, dan 3, serta kapasitas produksi tiap bulan. 90 ton, 60 ton, 50 ton, sehingga totalnya yaitu 200 ton. Nah, lanjut. Nah, saat ini ada kebutuhan dari 3 kota besar yang harus dipenuhi dengan besaran permintaan masing-masing kota. Nah, seperti pada tabel 2.3 kebutuhan konsumen. Nah, dari kota A, B, dan C. Nah, kebutuhan tiap bulannya 50 ton, 110 ton, dan 40 ton, sehingga totalnya 200 ton. Nah, untuk perkiraan biaya transportasi dari setiap pabrik ke masing-masing kota adalah dari pabrik 1 ke kota A sama dengan 20, dari pabrik 1 ke kota B sama dengan 5, dari pabrik 1 ke kota C sama dengan 8, dari pabrik 2 ke kota A sama dengan 15, dari pabrik 2 ke kota B sama dengan 20, dari pabrik 2 ke kota C sama dengan 10, dari pabrik 3 ke kota A sama dengan 25, dari pabrik 3 ke kota A sama dengan 10, dan dari pabrik 3 ke kota A sama dengan 19. Nah, lanjut. Penggunaan alternatif 2 tahap, yaitu metode NWC. Nah, dari tabel yang 2.4, kebutuhan dan kapasitas dalam matrik transportasi. Nah, di situ ada dari dan ke. Di situ ada dari pabrik 1, 2, dan 3, dan ke kota A, B, dan C. Nah, tadi sudah disebutkan bagaimana kapasitasnya ada 20, 5, dan 8. Kapasitasnya 90. Nah, untuk pabrik 2 ada 15, 20, 10, sehingga kapasitasnya 60. Dan dari pabrik 3, 25, 10, 19, sehingga kapasitasnya sama dengan 50. Untuk kebutuhannya 50, 110, 40, dan total kapasitasnya 200. Lanjut. Nah, penggunaan metode NWC sesuai namanya North West Corner akan selalu dimulai dari pojok kiri atas dari tabel transportasi seperti pada tabel 2.5. Langkah pertama metode NWC. Nah, kita akan letakkan 50 di pojok kiri atas, berarti dari pabrik 1 ke kota A. Perhatikan 50. Nah, prinsipnya sebelum kebutuhan kota A beres, jangan memenuhi kebutuhan kota B dan seterusnya. Sebelum kapasitas pabrik 1 habis, jangan gunakan kapasitas dari pabrik 2 dan seterusnya. Nah, langkah yang pertama penuhi kebutuhan kota A sama dengan 50. Nah, untuk kota B, maka kapasitasnya 90 kan? Berarti 90 dikurang 50, sehingga didapat 40 dari kapasitas pabrik 1 ke kota B. Nah, lanjut. Nah, untuk langkah kedua, lanjutkan dengan memenuhi kebutuhan kota B, yaitu 110, dengan sisa kapasitas pabrik pertama. Nah, dari pabrik 1 ke kota B tadi 40. Nah, kebutuhannya yaitu 110, maka 110 dikurang 40. Berarti masih sisa dengan 70. Lanjut. Nah, tabel 2.7, langkah ketiga metode NWC.
Nah, untuk sisa tadi 70 dengan menggunakan kapasitas dari pabrik 2, yaitu 60. Nah, karena sebelumnya hanya dipenuhi dengan sisa kapasitas pabrik 1 sebesar 60. Nah, untuk tabel 2.8 dari pabrik 3 ke kota B, kenapa 10? Karena 40 ditambah 60, 70. 40 tambah 60 sama dengan 100. Nah, sisanya itu berarti 10. Sehingga dari pabrik 3 ke kota B diisi dengan 10. Nah, untuk tabel 2.9, langkah 5 metode NWC. Lanjut. Nah, terakhir kita akan mengisi pada dari pabrik 3 ke kota C. Nah, di situ kapasitas totalnya 50. Tadi sudah terisi dari pabrik 3 ke kota B sama dengan 40. Nah, sehingga sudah dijelaskan dan sudah diisi pada tabel itu. Nah, perhatikan tabel transportasi pada langkah kelima di atas. Dengan menggunakan metode NWC yang dimulai dari pojok kiri atas, saat ini kebutuhan semua kota dan kapasitas semua pabrik telah terpenuhi dan habis. Nah, lanjut. Nah, pertanyaan yang muncul adalah, sudah benarkah tabel yang dihasilkan sampai dengan langkah yang telah dijelaskan? Untuk mengetahuinya, dicoba hitung masing-masing biaya pendistribusian tersebut, yakni, nah, yang pertama, biaya mengirim 50 ton dari P1 ke kota A, sama dengan 50 kali 20 sama dengan 1000. Yang kedua, biaya mengirim 50 ton dari P1 ke kota B sama dengan 40 dikali 5 sama dengan 200. Biaya mengirim 50 ton dari P2 ke kota B sama dengan 60 kali 20 sama dengan 1.200. Lanjut. Nah, biaya mengirim 50 ton dari P1 ke kota A sama dengan 10 kali 10 sama dengan 100. Dan terakhir, biaya mengirim 50 ton dari P1 ke kota A sama dengan 40 kali 19 sama dengan 760. Nah, total biayanya yaitu 3.260. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang Northwest Corner. Saya akan lanjutkan penjelasan dengan rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan contoh soal 2 tentang metode NWC, yaitu Northwest Corner, di mana contoh soalnya itu PT KAI memiliki 3 pilihan kereta untuk membantu masyarakat yang ingin mudik pada saat Lebaran. 3 pilihan kereta itu adalah kereta Matarmaja, Majapahit, dan Malabar dengan tujuan Malang ke Jakarta melalui Semarang. Kapasitas masing-masing kereta tersebut adalah 290, 380, dan 230 dengan kebutuhan atau permintaan tiket sebesar 125, 415, dan 360. Nah, berikut adalah biaya transportasinya per unit. Nah, di sini dapat kita lihat pada tabel, yaitu sumbernya Matarmaja, Majapahit, dan Malabar dengan tujuan Malang, yaitu Matarmaja dengan tujuan Malang yaitu 4, kemudian Matarmaja tujuan Semarang 2, Matarmaja tujuan Jakarta 7, kemudian Majapahit tujuan ke Malang 1, Majapahit tujuan ke Semarang 8, Majapahit tujuan ke Jakarta 6. Kemudian Malabar tujuan ke Malang 5, Malabar tujuan ke Semarang 3, dan Malabar tujuan ke Jakarta 9. Nah, di sini kita akan menentukan biaya transportasi dengan metode NWC tadi. Nah, yang pertama itu
kita alokasikan komoditi dimulai dari pojok kiri atas dan berakhir di pojok kanan bawah. Nah, di sini dapat kita lihat pada tabel, yaitu Matarmaja tujuan ke Malang itu 125, kemudian Matarmaja ke Semarang 165, Matarmaja tujuan ke Jakarta dengan kapasitas 290. Kemudian Majapahit tujuan ke Semarang 250, terus Majapahit ke Jakarta itu 130 dengan kapasitasnya 380. Kemudian Malabar dengan tujuan ke Jakarta itu 230, kemudian kapasitasnya 230. Nah, kebutuhan yang dibutuhkan itu adalah untuk tujuan Malang 125, untuk tujuan Semarang 415, dan untuk tujuan Jakarta 360. Nah, total kapasitasnya itu adalah 900. Nah, jadi di sini kita kurangkan dari kapasitas 290 itu dikurang dengan 125, maka dapat hasilnya yaitu tujuan ke Semarang 165. Kemudian 380 dikurang 250, kemudian menghasilkan yaitu 130 ke Jakarta. Kemudian 360 dikurang 130, dapat hasilnya 230 dengan tujuan Jakarta. Nah, jadi di sini karena kapasitas sudah terpenuhi dan juga kebutuhannya sudah terpenuhi, jadi sudah bisa kita jumlahkan, yaitu total biaya sama dengan jumlah biaya dikali dengan alokasi. Nah, 125 dikali 4 ditambah 165 dikali 2 ditambah 250 dikali 8 ditambah 130 dikali 6 ditambah 230 kali 9. Nah, hasil yang didapat itu adalah 5.680. Nah, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya yaitu metode stepping stone. Metode stepping stone atau metode batu loncatan merupakan langkah lanjutan dari salah satu metode dasar yang telah dijelaskan sebelumnya untuk dapat menemukan solusi optimal yaitu total biaya minimum. Metode stepping stone ini merubah alokasi produk untuk mendapatkan alokasi produksi yang optimal menggunakan trial and error. Langkah-langkah pengujian metode stepping stone yaitu yang pertama, isi tabel awal dengan metode VAM. Yang kedua, harus dipastikan bahwa jumlah sel yang terisi harus ada, yaitu M plus N minus 1, di mana M adalah banyak sumber dan N adalah banyaknya tujuan. Yang ketiga, pilihlah kotak manapun yang tidak terpakai untuk dievaluasi. Yang keempat, dimulai dari kotak yang tidak terpakai, telusurilah sebuah jalur tertutup yang kembali ke kotak awal melalui kotak yang sekarang sedang digunakan. Yang kelima,
Mulai dengan tanda plus. Pada kotak yang tidak terpakai, tempatkan secara bergantian tanda plus dan minus pada setiap kotak pada jalur yang tertutup yang baru saja dilalui. Selanjutnya, hitunglah indeks perbaikan dengan cara menambahkan biaya unit yang ditemukan pada setiap kotak yang berisi tanda plus. Dilanjutkan dengan mengurangi biaya unit pada setiap kotak berisi tanda minus. Yang terakhir, ulangi langkah 3 hingga 6 sampai semua indeks perbaikan untuk semua kotak yang tidak terpakai sudah dihitung. Jika semua indeks yang dihitung lebih besar atau sama dengan 0, maka solusi optimal yang sudah tercapai. Jika belum, maka solusi sekarang dapat terus ditingkatkan untuk mengurangi biaya pengiriman total. Nah, metode stepping stone ini memiliki kelebihan yaitu pengerjaannya sederhana karena mengevaluasi sel kosong untuk indeks perbaikan. Namun dia juga memiliki kekurangan. Yang pertama, cara pengerjaannya membutuhkan ketelitian, terutama dalam menentukan hasil dari perhitungan biaya sel kosong. Dan yang kedua, untuk menghitung indeks perbaikan bagi pemecahan tertentu, dalam metode stepping stone ini harus mencari jalur terpendeknya untuk setiap sel kosong. Selanjutnya, di sini terdapat contoh masalah transportasi, di mana di sini data transportasi pendistribusian air PDAM Kabupaten Minahasa Utara. Nah, dengan menggunakan metode stepping stone, yang pertama kita menggunakan tabel penyelesaian awal metode. Nah, selanjutnya akan dilakukan pengecekan bahwa jumlah sel basis terpenuhi, yaitu M ditambah N dikurang 1, di mana M adalah banyak sumber dan N adalah banyaknya tujuan. Pada tabel penyelesaian awal, terdapat pada tabelnya itu terdapat 9 sel basis yang sudah terisi. Sehingga penyelesaian pada tabel awal yaitu dilakukan pengujian optimal menggunakan metode stepping stone karena BAM-nya sudah terpenuhi. Nah, selanjutnya tahapan pertama yaitu penyelesaian awal dengan metode BAM. Dari tabel ini, pilih sel-sel kosong untuk mencari indeks perbaikan. Cari jalur terdekat dari sel yang kosong melalui pijakan sel kosong itu kembali ke sel kosong yang tak terpakai semula. Tanda plus dan minus muncul bergantian pada tiap sudut sel dari jalur terdekat, dimulai dengan tanda tambah pada sel kosong. Nah, tanda putaran searah jarum jam atau sebaliknya. Selanjutnya, menghitung indeks perbaikan dengan cara menambahkan biaya unit yang ditemukan pada setiap kotak yang berisi tanda plus. Dilanjutkan dengan mengurangi biaya unit pada setiap kotak yang berisi tanda minus. Nah, semua indeks perbaikan itu untuk semua kotak yang tidak terpakai sudah dihitung. Jika semua indeks yang dihitung lebih besar ataupun sama dengan 0,
maka solusi optimalnya sudah tercapai. Namun, jika belum, maka solusi sekarang dapat terus ditingkatkan untuk mengurangi biaya pengiriman total. Di sini selanjutnya terdapat tabel indeks perbaikan sel kosongnya. Di mana untuk sel kosong X22 itu jalur tertutupnya X22 dikurang X12 ditambah X11 dikurang X21. Dengan perhitungan indeks perbaikannya dengan hasil 338. Untuk sel kosong X31, perhitungan indeks perbaikannya dengan nilai 1274. Nah, karena tidak terdapat nilai negatif pada indeks perbaikannya, di sini nilainya 338 dan juga 1274, maka tahap indeks perbaikannya sudah selesai dan solusi optimal. Nah, biaya optimalnya itu dengan menggunakan persamaan di mana Z sama dengan C11X11 ditambah C12X12 ditambah C21X21 ditambah C32X32 ditambah C34X34 ditambah C41X41 ditambah C45X45 ditambah C53X53 ditambah C54X54. Sehingga di sini Z-nya didapatkan hasil akhirnya yaitu 588.485.520. Baiklah, itulah penjelasan mengenai metode stepping stone.